Salam. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga Jemaat GKI Warukin dimanapun Anda berada. Hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah minggu secara virtual. Pada kesempatan ini kita bersekutu untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Barstein menginjakan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi, kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKI rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKI. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKI. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruhkan pengharapan kepadanya. Serahkan dirimu selalu dalam pimpinannya. Saya undang sidang jemaat berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 4 dan seterusnya. Nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Yang Maha Besar, tetap kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan yang suci dan yang indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekebaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar, karena pada masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah yang terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar, serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun, kita telah melewati berbagai macam kesulitan, sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, Engkau Maha Kasih, berkat-Mu berlimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang telah Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri.
Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami, orang berdosa ini, ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat, disilahkan duduk. Pembacaan Alkitab sesuai amanah Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ke 21 dengan perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, semangat pendorong meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berilah kami Roh Kudus, agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambahlah besar anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budak itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air,
Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang baik dan subur, sehingga firman yang ditaburkan di atasnya dapat tumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39, di bawah dua perikop. Perikop yang pertama, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Dan perikop yang kedua, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia telah menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bersama bagi kita. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi saksi iman adalah subtema yang ditetapkan di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk bulan Juni tahun 2020. Jadi pemberitaan firman Tuhan hari ini diawali dari subtema ini, menjadi saksi iman. Menjadi saksi iman, Bapak Ibu Saudara-saudari, merupakan panggilan semua orang percaya. Menjadi saksi iman berarti menjadikan seluruh keberadaan hidup kita
baik itu pemikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, sebagai sebuah buku, sebagai sebuah kitab yang terbuka yang dapat dilihat, yang dapat dibaca, yang dapat membangun dan memberkati setiap orang yang mendengar dan yang melihatnya. Intinya, menunjukkan kehidupan yang tidak melawan Allah. Akan tetapi, menjadi saksi iman tentu saja bukan sebuah panggilan yang mudah untuk dilakukan. Sebab apa? Sebab ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, hambatan, bahkan ancaman yang siap untuk menghambat kita menjadi saksi iman, yang juga siap untuk membelokkan arah hidup kita supaya kita tidak lagi menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa datang dari luar diri kita, bahkan bisa datang dari dalam diri kita sendiri. Namun demikian, bukan berarti kita lebih baik diam saja, tidak melakukan apa-apa, pasif, tidak merespon panggilan Tuhan sebagai langkah aman. Bukan berarti seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus terus berjuang untuk dapat berjalan, untuk dapat bertindak di dalam koridor kebenaran. Kita harus terus bangkit. Untuk apa? Untuk dapat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, untuk dapat mengalahkan kehidupan yang melawan Allah. Apapun risikonya, apapun tantangannya, apapun rintangan dan hambatannya. Apa alasannya? Atau dengan kata lain, apa yang menjamin kita sehingga kita harus berani, sehingga kita tidak boleh pasif, harus aktif, harus berjuang, harus bangkit untuk memberitakan kebenaran ini, untuk menjadi saksi-saksi iman ini? Apa jaminannya? Tuhan Yesus sendiri memberikan jaminan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, yakni jaminan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Nah, hal yang sama juga disampaikan oleh Yesus di dalam bacaan kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 10 ini, di dalam perikop sebelumnya, ada 12 orang dipanggil dan dipilih. Untuk apa? Untuk diberi kuasa dan diutus. Untuk apa diutus? Dalam kuasa dan kemampuan yang ajaib itu tidak lain, untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, untuk menghalau penyakit dan berbagai kelemahan. Yang intinya bukan supaya para murid ini sekedar duduk manis, menikmati segala kemudahan dan kelimpahan berkat-berkat jasmani semata. Mereka dipanggil untuk bangkit, bergerak dari tempat mereka, keluar dari rumah, keluar dari keluarga mereka, yaitu dari zona-zona nyaman mereka. Demi apa? Demi mendatangkan pemerintahan Allah dan demi menghancurkan dominasi pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan di dalam dunia ini. Jadi mereka harus siap menghadapi pertentangan dan penganiayaan yang bisa jadi sangat hebat. Mengapa? Karena mereka bukan domba yang diam di dalam kandang saja, atau serupa domba-domba yang hanya berkumpul dalam pengawasan gembala di padang rumput yang luas, bukan. Tetapi mereka kini sebagai domba-domba yang dikirim dan ditempatkan dalam tanda kutip di tengah-tengah serigala yang jelas merupakan binatang yang buas. Jadi mengikut Yesus atau menjadi saksi-saksi iman atau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan berarti dipanggil dan dipilih menunaikan suatu tugas untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyatakan kebenaran kuasa Allah, untuk mengubah keadaan yang lemah dan rusak akibat pekerjaan-pekerjaan dari kuasa-kuasa kegelapan. Jadi bukan berdiam diri dan menunggu perubahan terjadi dengan sendirinya dengan alasan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Meski demikian, Tuhan tidak bekerja secara otomatis begitu saja. Dia menanti kita bergerak karena Dia telah menetapkan kita menjadi alat, menjadi saluran berkat dan kuasanya bagi dunia. Dan sebagai alat, sebagai saluran berkat, kita harus memastikan
bahwa berkat dan kuasa itu tidak terhalang oleh kita, tidak terhalang oleh kemalasan kita, oleh kebebalan kita, oleh ketidakaktifan kita, oleh egoisme kita sendiri. Sidang jemaat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan nats ini bagi kita? Yang pertama, hari ini kita memperingati 185 tahun pekabaran Injil GKE, yaitu sejak misionaris Bernstein menginjakkan kakinya di bumi atau di tanah Kalimantan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi iman. Nah, sekarang kita bersyukur dan mesti bersyukur bahwa buah pekabaran Injil itu kini berbuah lebat, baik secara jumlah jiwa maupun kualitas dari anggota jemaat GKE. Panggilan untuk memberitakan Injil tidak hanya berlaku untuk masa lalu saja, tetapi juga berlaku untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kini kita hidup dalam panggilan Allah untuk memberitakan Injil, dimanapun kita berada, sebagai apapun juga kita, yang diwujud nyatakan dalam kerja dan karya nyata kita, dalam berbagai cara dan sikap hidup yang benar. Sehingga apa? Sehingga Injil Tuhan semakin merebak, semakin meresap, dan semakin memaknai hidup banyak orang. Yang kedua, bagi orang-orang dunia, bertindak di dalam kebenaran atau hidup dengan menjadi pelaku-pelaku kebenaran justru merupakan penghambat, merupakan penghalang bagi dirinya untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberhasilan dan kebahagiaan di dalam hidup. Artinya, jika mau sukses, jika mau berhasil, gunakan cara-cara yang instan, bahkan cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran sekalipun. Jadi ini salah satu contoh tindakan atau sikap hidup yang menghambat manusia untuk menjadi saksi iman, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kalau tidak sukses, kalau tidak berhasil, maka seseorang tidak akan bisa memiliki apa-apa. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, akhirnya mati. Jadi, orang-orang dunia lebih takut kepada sesuatu yang dapat membunuh tubuh saja. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita untuk jangan takut kepada sesuatu yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah dikatakan kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa. Dan kita juga harus mengingat satu hal, bahwa keselamatan hidup kita dijamin oleh Allah. Apapun yang ada di dunia ini, semuanya adalah sepengetahuan Allah. Sampai rambut di kepala kita pun dikatakan Tuhan mengetahuinya. Demikian juga kalau kita melihat Allah membandingkan manusia dengan burung pipit. Burung pipit dijamin pemeliharaannya oleh Allah. Apalagi manusia yang lebih berharga daripada burung pipit. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus memastikan bahwa pemeliharaan kehidupan anak-anaknya bersumber dari Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan takut kepada sesuatu yang dapat membunuh tubuh saja, tetapi takutlah kepada Allah yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Takutlah kepada Allah, sumber dari segala kehidupan. Dan yang ketiga, pada saatnya nanti kita juga menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Bersama-sama kita ambil bagian di dalamnya, baik anak-anak, remaja dan pemuda, dan juga orang dewasa. Perjamuan kudus yang di dalamnya kita makan roti dan minum anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus. Ini menjadi pengingat bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, akan betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Semua demi cinta dan kasih-Nya kepada kita, manusia yang berdosa. Kita telah ditebus dengan tubuh dan darah Kristus yang mahal. Bagi kita, kini inilah tugas dan panggilan kita selanjutnya, yakni memberitakan tentang besarnya cinta dan kasih Allah ini kepada dunia yang ada di sekitar kita, sehingga olehnya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, sehingga olehnya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Selamat memperingati Hari Pekabaran Injil GKE dan selamat menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita. Amin.
untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya, kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, maka marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Yang tidak berhalangan untuk berdiri, dimohon berdiri. Jawablah pertanyaan berikut dengan segala kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, "Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan." Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, "Saya percaya." Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, "Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah." Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita memasuki saat teduh, diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua,
Ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatunya telah tersedia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini bersama-sama sesuai dengan arahan yang diberikan. Sementara roti dan anggur dibagikan kepada seluruh anggota keluarga oleh kepala keluarga atau oleh salah seorang anggota keluarga, kita puji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 157. Kembali jemaat yang tidak berhalangan untuk berdiri, dimohon berdiri. Ambillah, makanlah. Itulah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Itulah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Kita naikkan doa syukur dan sahabat kita. Kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan untuk kesempatan indah yang Engkau nyatakan bagi kami saat ini. Sehingga dengan penuh kerendahan hati kami dapat bersama-sama merayakan hari pengucapan syukur 100
85 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis, kami diperkenankan untuk mengingat, merenungkan, dan menghayati kembali bagaimana Injil diberitakan di Kalimantan. Di tengah-tengah kehidupan para pendahulu kami, sampai pada akhirnya, oleh karena kasih, ada persekutuan jemaat Tuhan, Gereja Kalimantan Evangelis, yang sampai saat sekarang ini, dikarenakan kasih-Mu, bisa menjadi perpanjangan tangan dan lidah Tuhan, menjadi gereja yang hidup, yang dari hari ke hari boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Karena itu kami memohon, mampukan kami, seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis, untuk dapat bersama-sama mewujudkan seluruh visi dan misi strategis Gereja Kalimantan Evangelis untuk jangka panjang, demi terwujudnya warga Gereja Kalimantan Evangelis yang misioner, warga Gereja Kalimantan Evangelis yang terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati seluruh rangkaian kegiatan dan usaha baik pekabaran Injil yang dilakukan oleh gerejamu ini, yang melibatkan semua orang. Berkati khususnya tim pemberitaan kabar baik Gereja Kalimantan Evangelis, baik di tingkat majelis sinode, majelis resort, dan di tingkat majelis jemaat. Berkati pos-pos pemberitaan kabar baik dan semua orang yang terlibat di dalamnya, baik itu para pendeta, vikaris, penginjil, pemberita, tenaga sukarela, dan semua warga jemaat GKI yang melayani di pos pekabaran Injil GKI. Kami juga berdoa untuk upaya bersama mendukung dalam doa, daya, dan dana, serta secara bersama-sama melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dari seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis dan mitra GKI terkait dengan pemberitaan kabar baik ini. Nama Tuhan, kebenaran yang daripadamu, Injil kabar keselamatan, terus boleh diberitakan di segala tempat. Tuhan yang mengaruniakan kesehatan, kekuatan, limpahan kasih dan berkat, semangat bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Dalam harapan dan kerinduan kami, bahwa pada saatnya nanti, semua lutut akan bertelut, dan semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, penyelamat umatnya. Kami juga menyerahkan rangkaian kegiatan gereja dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan, khususnya oleh Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode sampai ke jemaat, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan apapun yang dilakukan, segala hal baik untuk menjawab kebutuhan pelayanan dalam jemaat. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, seluruh warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis tetap teguh dalam kasih, iman, dan pengharapan. Tetap taat untuk beribadah, memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk segala hal baik bagi pelayanan gerejamu ini. Bersama-sama dengan seluruh warga jemaat yang ada, majelis sinode, majelis resort, dan majelis jemaat, dapat sehati sepikir seia sekata, bahu-membahu, bergandengan tangan,
untuk membangun persekutuan tubuh Kristus yang semakin hari semakin hidup dan berkenan bagimu. Kami serahkan khususnya keberadaan kami, warga jemaat Tuhan, yang ada di wilayah Resort DKM Murung Pudak ini. Semua jemaat yang ada di dalamnya terus ditumbuh kembangkan dan dibangun oleh Tuhan sendiri dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas tempat di mana kami berada, kami terus boleh menyatakan akan keberadaan kami umat-Mu melalui keseharian hidup kami yang sungguh berkenan bagi Allah, bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberikan kesanggupan bagi kami untuk terus dapat menjadi saksi-saksi iman, surat-surat Kristus yang hidup, yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Situasi dan kondisi yang kami hadapi tidak akan mempengaruhi kasih iman dan pengharapan kami, semangat kami untuk tetap menjalani hidup persekutuan kami. Bahkan kami lebih giat dalam melakukannya dan melihat segala sesuatunya sebagai pekerjaan ataupun tindakan baik yang berkenan bagimu, yang menyenangkan hatimu, untuk kepujian dan hormat serta kemuliaan bagi Tuhan. Kami serahkan majelis resort, majelis jemaat, dan semua anak-anak Tuhan yang tetap giat dan dengan penuh semangat terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu dan untuk Tuhan. Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati akan segala harapan dan kerinduan yang ada. Terlebih untuk hari depan penuh harapan dan melewati sekalian orang yang boleh Engkau pakai sebagai alat di tangan-Mu, memberikan pelayanan yang terbaik dengan segala talenta yang ada dalam diri dan kehidupan masing-masing. Seluruh jemaat di kawasan resort kami tetap boleh menjalani kehidupan persekutuannya dengan baik, semakin dekat dengan keluarga, terus sedia untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga, dan pada akhirnya mampu menjadikan keluarga betul-betul sebagai keluarga yang berkenan bagimu, keluarga yang boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini, keluarga yang boleh menjadi saksi-saksi iman bagi Tuhan. Berkati kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati majelis jemaat, para penutua diakon, guru-guru sekolah minggu, pengurus pembina pemuda remaja dan kategori lainnya. Dan berkati kami semua yang tetap setia untuk memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran bagi pelayanan kami di tempat ini. Bersama-sama dengan Engkau, kami yakin kami tetap mampu untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan baik dan didukung sepenuhnya oleh seluruh warga jemaat Tuhan di tempat ini. Jauh dalam lubuk hati terdalam kami tetap bersama-sama memohon, kami tetap bersama-sama meminta Tuhan yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa, yang mengembalikan situasi dan kondisi kehidupan kami menjadi baik seperti semula. Seperti Tuhan sudah membenamkan dosa-dosa kami, bahkan sampai ke tubir laut yang paling dalam, kami bersama-sama memohon. Tuhan juga berkenan bertindak menyatakan kasih untuk memulihkan situasi dan kondisi hidup yang sedang kami hadapi saat ini. Dan Tuhan tetap jadikan kami sekalian orang-orang yang bijak, yang penuh dengan hikmat, untuk tetap dapat menyikapi, untuk tetap dapat menanggapi, dan menghadapi segala hal dengan baik. Saat ini, dan sampai dengan detik ini,
kami tetap melaksanakan peribadahan kami sesuai dengan arahan yang diberikan. Beribadah dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tapi kami melakukannya Tuhan, tentu oleh karena kasih-Mu, bukan sebagai beban bagi kami, tetapi selalu menjadi ungkapan rasa syukur dan terima kasih, jawaban dari keterpanggilan kami akan kehendak Tuhan, yang selalu menginginkan kami, yang selalu menghendaki kami untuk bersekutu dengan Engkau dan di antara kami. Berkati hari-hari kehidupan kami, bentengi kami dengan kasih-Mu, mohon jaga dan lindungi kami, karena kami percaya Engkaulah gunung batu, benteng keselamatan dan perisai hidup kami. Engkaulah kubu pertahanan untuk kami, dan kami bersyukur karena pada saatnya tadi Engkau kembali memperkenankan kami untuk duduk serta ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, perjamuan yang Engkau selenggarakan, perjamuan yang Engkau laksanakan. Biarlah arti dan makna daripadanya, sebagaimana yang telah disampaikan, diberitakan kepada kami oleh hamba kekasih-Mu tadi, sungguh melekat kuat dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Utamanya, boleh mengingatkan kami akan kebersatuan kami dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Seluruh harapan kami, seluruh kerinduan kami serahkan, kami percayakan kepada-Mu. Sama seperti kami selalu menyerahkan dan mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Allah, kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kami dan bukan kehendak kami. Karena setinggi langit di atas bumi sejauh timur dari barat, maka setinggi dan sejauh itulah kasih Tuhan kepada kami sekalian, orang-orang percaya yang sungguh menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Marilah kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu akan kami serahkan kembali kepada-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami telah menerima banyak berkat dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi,
berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan iman-Mu di dunia ini. Amin. Ya Tuhanku, atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi kita. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih bagi warga jemaat yang masih bersemangat beribadah minggu, walaupun kita mengikutinya dengan secara virtual dari rumah masing-masing. Badan Pekerja Harian dan Majelis Jemaat GKI Warukin berharap ibadah dan perjamuan kudus yang telah kita laksanakan pada hari ini dapat menjadi berkat dan sukacita, serta ada pengharapan baru di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Pekebaran Injil GKI ke-185 tahun. Tetap sehat,
Tuhan Yesus memberkati.